Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang perkara konkret atau perkara yang sedang dialami oleh Felicia atau siapapun yang sedang mengalami perkara yang berhubungan dengan perkara Felicia atau hampir sama atau bahkan sama dengan yang dihadapi oleh Felicia. Dalam beberapa pemberitaan yang ada pada hari ini maupun hari kemarin, yakni tepatnya sehari yang lalu, Felicia kemudian mengupload terkait dengan curahan hatinya atau bisa dikatakan sebagai surat terbuka kepada publik tentang kegelisahannya terkait dengan hubungannya dengan Kaisang. Di situ saya akan menyimpulkan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah adanya niat dari Kaisang untuk kemudian menikahi saudari Felicia. Jadi seperti yang ada dalam pemberitaan yang ada, yang dikutip juga oleh Kompas, itu juga menyatakan bahwa Kaisang itu berniat untuk menikahi Felicia. Yang kedua juga Felicia juga sempat mengirimkan surat kepada Presiden, akan tetapi menurut pernyataan Felicia, itu tidak membuahkan hasil atau tidak ada jawaban dari Presiden Jokowi. Yang ketiga, seperti juga yang dikutip oleh Kompas, Felicia menyatakan bahwa hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Felicia, itu bukan karena urusan jodoh atau tidak jodoh. Akan tetapi Felicia menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan, itu berkaitan dengan etika yang dilakukan oleh Kaisang kepada dirinya. Jadi seperti yang diketahui, Kaisang dan juga Felicia ini sempat memiliki hubungan yang kemudian berdasarkan video yang ditayangkan oleh Felicia itu menyatakan bahwa Kaisang sempat mengutarakan niatnya untuk melakukan pernikahan atau menikahi terhadap Felicia. Akan tetapi menurut video tersebut, Kaisang justru seperti menghindar atau bahkan memblacklist atau memblokir kontak dari Felicia. Untuk itu saya akan membahas di sini bagaimana aspek hukum apabila terdapat seseorang atau siapapun, tidak hanya Felicia misalnya, apabila orang tersebut kemudian dijanjikan untuk dinikahi, bagaimana dari segi aspek hukum saya akan membahasnya pada kesempatan hari ini. Yang pertama terkait dengan apabila ada seseorang menjanjikan akan menikahi terhadap pacar atau calon pasangan saudara, akan tetapi kemudian dia ingkar janji. Misalnya dalam hal ini apabila benar yang dikatakan oleh Felicia, maka dapatkah Felicia secara hukum baik pidana maupun perdata kemudian Felicia melaporkan atau mengajukan gugatan secara perdata? Baik, saya akan membahas satu persatu. Dapatkah kemudian Felicia melaporkan Kaisang atas dasar penipuan atau pasal penipuan karena kemudian tidak sesuai dengan janji yang sudah dijanjikan oleh Kaisang misalnya, apabila hal tersebut adalah benar adanya. Jadi dalam beberapa putusan pengadilan itu memang dimungkinkan terhadap seseorang yang kemudian dia telah berjanji kepada pasangannya atau calon pasangannya untuk menikahi, akan tetapi kemudian pasangan tersebut atau orang tersebut kemudian ternyata tidak menepati janjinya, maka secara hukum sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut secara pidana itu dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP kita. Memang secara hukum tidak diatur tentang terkait dengan janji untuk melakukan pernikahan itu merupakan perbuatan pidana. Akan tetapi dalam praktik di lapangan, itu ada kemudian pihak-pihak yang sudah dinyatakan bersalah oleh karena kemudian dia berjanji, apalagi orang tersebut kemudian sudah melakukan hubungan badan antara si wanita dengan si pria atau si pria dengan si wanita. Untuk itu kemudian sangat bisa kemudian untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu secara pidana, putusan pengadilan itu pernah memutus terkait dengan janji yang tidak ditepati. Dalam hal ini adalah janji untuk menikahi ternyata tidak ditepati. Untuk itu menurut saya, apakah
Felicia akan menggunakan upaya hukum pidana tersebut, dalam hal ini akan melaporkan Kaisang ke Kepolisian Republik Indonesia. Kita tunggu tanggal mainnya. Yang kedua, apakah kemudian secara perdata Felicia kemudian dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Kaisang yang telah berniat untuk menikahi saudara Felicia, akan tetapi ternyata menurut keterangannya itu sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk menikahi saudari Felicia. Untuk itu bagaimana secara perdata? Secara perdata, tindakan seseorang yang kemudian ingkar terhadap janjinya itu merupakan bagian perbuatan melawan hukum secara perdata. Untuk itu ini juga ada putusan pengadilannya, sehingga kemudian kalau misalnya Felicia dapat membuktikan terhadap janji-janji atau keterangan yang sudah dilakukan Kaisang terhadap janjinya untuk menikahinya misalnya, maka kemudian sangat kuat apabila kasus ini dibawa ke pengadilan perdata. Akan tetapi tentu ini tergantung dari pihak Felicia maupun keluarga Felicia, apakah kemudian kasus ini akan dibawa ke jalur hukum atau tidak. Tentunya apabila dibawa ke jalur hukum tentu harus dapat membuktikan terhadap janji-janji yang kemudian sudah dilontarkan oleh Felicia dalam channel YouTube-nya. Yang ketiga, terkait dengan pengiriman surat oleh Felicia kepada Presiden Jokowi. Ini tentu juga menjadi harapan publik, bukan hanya harapan dari saudari Felicia. Karena memang saya secara pribadi itu berulang kali mengirim kepada Presiden atau mengadukan terkait dengan ketidakadilan yang ada di Indonesia, atau rekan-rekan saya lainnya juga pernah mengirimkan surat kepada Presiden, akan tetapi mereka tidak ada respon sedikit pun, atau tidak ada balasan, atau tidak ada tanggapan sedikit pun. Untuk itu ini juga menjadi kritik bagi Presiden Jokowi agar kemudian ketika misalnya ada surat kepada beliau, atau kepada Setnek misalnya, atau kepada Setkap, atau kepada kantor staf presiden untuk kemudian dilakukan pembalasan, misalnya dibalas saja bahwa surat yang Anda kirim itu sudah diterima dan sedang ditindaklanjuti. Jadi pengirim surat pun itu merasa dihargai oleh lembaga kepresidenan, oleh misalkan Setnek atau Sepkap atau KSP yang di situ memang bertugas membantu lembaga kepresidenan. Untuk itu ini bagian dari kritik saya. Ke depan saya kira karena lembaga kepresidenan ini adalah lembaga yang sangat dihormati, maka sudah seharusnya terkait dengan surat-surat yang memang dikirim oleh rakyat, maka tentu seharusnya itu dibalas sebagaimana lembaga-lembaga lainnya, misalnya Mahkamah Agung, Menko Polhukam, dan lembaga-lembaga lainnya. Ketika mereka dikirimi surat, mereka biasanya ada feedback atau kemudian dibalas terkait dengan surat yang dikirim oleh siapapun. Yang keempat atau yang terakhir adalah Felicia juga menyatakan bahwa ini bukan soal jodoh, tapi ini adalah soal etika. Maka menurut saya itu sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh Felicia. Apalagi Felicia itu berhubungan dengan orang yang tidak sembarangan menurut saya. Dia adalah seorang anak presiden yang kemudian dekat atau pernah dekat dengan Felicia, yang kemudian ternyata menurut Felicia secara etika seharusnya tidak dilakukan oleh Kaisang, dengan kemudian menjauh, apalagi kemudian memblokir nomor WA-nya dan lain sebagainya. Untuk itu ini bukan karena anak presiden atau bukan, tapi menurut saya benar apa yang dikatakan oleh Felicia, ini soal etika. Apalagi kemudian ini berkaitan dengan seorang anak presiden yang memang seharusnya lebih menjaga moralitas atau etika dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 4 hal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kepada Kaisang ini hanya sebatas guyonan atau candaan dia untuk kemudian memberikan surprise kepada Felicia. Saya yakin demikian, semoga hal-hal yang dilakukan Kaisang dan juga apa yang sudah diutarakan oleh Felicia untuk kemudian saya berharap tidak berlanjut ke jalur hukum. Saya kira Presiden Jokowi juga harus
menengahi hal ini sehingga kemudian hal-hal yang terjadi kepada Kaisang maupun kepada Felicia itu dapat ditengahi dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara-cara yang sama, tidak merugikan antar keduanya, dan saya berharap keduanya dapat menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Dan harapan saya pribadi, Felicia dengan saudara Kaisang dapat melanjutkan hubungannya sesuai dengan apa misalnya yang pernah diperjanjikan sebelumnya antara Kaisang dengan Felicia. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.